Misteri Gunung Salak, lokasi moksa Prabu Siliwangi. Sedulur-sedulurku, tidak bisa dipungkiri, Gunung Salak bisa disebut sebagai salah satu gunung terangker di Indonesia yang telah menelan banyak korban jiwa, baik itu korban para pendaki gunung, para pelayat, dan tentu saja banyak pesawat terbang yang entah secara kebetulan mengalami kecelakaan di gunung yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan Bogor tersebut. Kata salak berasal dari bahasa Sanskerta salaka yang berarti perak. Jadi sejatinya gunung itu bernama Gunung Perak yang konon berkaitan dengan kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Salaka Nagara. Kawasan Gunung Salak tidak hanya terkenal berbahaya ataupun angker, tetapi juga menyimpan sejuta misteri. Banyak yang mempercayai Gunung Salak adalah salah satu tempat mistis Prabu Siliwangi untuk mencari ilmu kadigdayan dan kesaktian. Di Gunung Salak banyak tempat-tempat petilasan atau pertapaan yang dipercaya dipakai oleh Prabu Siliwangi di gunung tersebut, sehingga tak ayal rumor masyarakat menyebutkan bahwa Gunung Salak memiliki aura mistis yang sangat pekat, sehingga tidak sedikit orang-orang yang masih mempercayai hal-hal gaib dan kesaktian turut mencari berkah kadigdayan serta pesugihan untuk kekayaan di wilayah tersebut. Kisah Ngahyang atau moksanya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang memutuskan untuk menghilang dari dunia nyata setelah terdesak pengaruh Islam pada masanya. Konon, di belantara Gunung Salak inilah beliau terkepung dan mengapung ke udara. Titik menghilang Prabu Siliwangi ini kemudian dikenal sebagai Pengapungan. Lokasinya berjarak tidak jauh dari Kawah Ratu. Kawasan mistis Gunung Salak menyimpan setidaknya 40 makam para raja kuno yang berusia hingga ratusan tahun. Selain makam keramat, ada pula petilasan suci yang tersebar di berbagai titik, termasuk petilasan Prabu Siliwangi sendiri. Petilasan tersebut berada di kaki Gunung Salak. Saking keramatnya, warga setempat meyakini bahwa tidak ada seorang pun boleh melewati kawasan tersebut, apalagi dengan membawa rasa angkuh dan kesombongan. Puncak Gunung Salak memiliki cuaca yang sering berubah-ubah. Terkadang saat matahari bersinar terik, hujan mendadak turun dengan lebat disertai kabut yang mengaburkan pandangan mata. Inilah yang paling sering menyebabkan bahaya bagi para pendaki di Gunung Salak. Tebalnya kabut yang muncul secara tiba-tiba juga menjadi alasan mengapa pesawat komersil jarang melintas di atas Gunung Salak. Bahkan, Anda mungkin masih ingat dengan jelas bahwa belum lama yang lalu sebuah pesawat buatan Rusia pernah mengalami kecelakaan tragis di wilayah tersebut. Sejarah Prabu Siliwangi yang sangat misterius, karena seolah sosok raja tersebut tidak dapat dibuktikan secara empiris, karena tidak adanya makam alias wujud Prabu Siliwangi hilang begitu saja di telan alam, sehingga sejarahnya hanya hadir dari mitos-mitos, legenda, dan cerita-cerita rakyat. Belum lagi beberapa legenda yang turut menyelimuti gunung tersebut, seperti misteri harta karun Gunung Salak dan bahwa Gunung Salak adalah pusat kerajaan siluman
yang selalu mencari orang-orang takabur dan sompral. Dalam bahasa Sunda berarti sombong dan tidak menghargai tata krama setempat untuk dijadikan korban. Di kaki Gunung Salak ada Pura Parahyangan Agung Jagakarta, Taman Sari Gunung Salak. Orang menamakannya sebagai kuil Prabu Siliwangi. Mengapa begitu? Sebab orang Hindu dari Bali sengaja membangun kuil itu sebagai penghormatan kepada Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang dianggap telah berjasa mengembangkan agama Hindu. Inilah pura terbesar di luar Bali setelah Pura Besakeh di Pulau Bali. Dibangun di atas tanah sekitar 15 hektar dan letaknya di kawasan lereng Gunung Salak, tepatnya di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, daerah Ciapus. Pura terbesar secara fisik dan konsep berada di Bumi Suci Parahyangan. Parahyangan Bogor, disinilah tempat petilasan Prabu Siliwangi, raja paling masyhur dan sakti dan paling dipuja. Terlepas dari perbedaan anggapan apakah benar Prabu Siliwangi beragama Hindu atau bukan, yang jelas begitulah yang dikatakan salah satu narasumber I Nyoman Radek, pendeta Hindu yang bertanggung jawab sehari-hari di kuil tersebut. Penyebab kuil itu dibangun di kaki Gunung Salak, tepatnya di Kampung Warung Lopok, Bogor, adalah karena tempat itu dianggap punya kekuatan magis. Nyoman Radek mengatakan bahwa secara gaib tergambarkan di tempat itu dulu berdiri sebuah bangunan kuil, bentuknya seperti yang kini berdiri di kaki bukit itu. Sebagai seorang yang percaya pada keberadaan kekuatan mistis, Nyoman Radek bila di tengah sepinya malam dengan bintang gemintang menerangi jagat raya, suka duduk sendiri menyepi di pelataran kuil. Mengapa kerap duduk menyepi di sana? Sebab pada waktu-waktu tertentu dia kerap didatangi arwah Prabu Siliwangi. Suatu hari Nyoman didatangi seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahunan dengan penampilan seperti satria tempo dulu. "Siapakah Anda, anak muda yang datang secara misterius itu?" Sang pemuda asing menyebut dirinya dengan nama Pamanah Rasa. Namun suatu waktu Nyoman pun didatangi seorang berpenampilan gagah dan memakai ornamen layaknya seorang raja. Usianya berkisar antara 50 atau 55 tahunan. "Siapakah Anda yang berpenampilan seperti raja ini?" tanya Nyoman kepada tamu asingnya tersebut. "Sayalah Sri Baduga Maharaja," tutur lelaki berpenampilan gagah dengan alis tebal, hidung mancung tersebut. Nyoman Radek tidak hafal siapa Pamanah Rasa dan siapa pula Baduga Maharaja. Namun manakala dia bertanya ke sana kemari di Bogor dan sekitarnya, Nyoman sungguh terkejut. Pamanah Rasa itu menurut ahli di Bogor ternyata adalah Sri Baduga Maharaja Siliwangi manakala masih muda. Sementara Sri Baduga Maharaja adalah raja pertama kerajaan Pajajaran dan dialah yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi, tutur Nyoman Radek. Maka untuk hari-hari selanjutnya Nyoman kerap duduk menyepi sendirian di pelataran kuil Prabu Siliwangi. Tidak setiap saat memang mengalami hal-hal gaib. Ada kalanya tidak terjadi hal-hal aneh. Ada kalanya hanya terbersit cahaya putih dari langit dan jatuh di altar kuil. Namun ada kalanya menyaksikan tontonan yang spektakuler. Nyoman berkata bahwa suatu saat di altar kuil terlihat Satria Pamanah Rasa sedang duduk di sana dikelilingi oleh para putri ayu. Namun suatu saat adegan itu terulang kembali. Hanya saja yang dikelilingi putri ayu adalah Prabu Siliwangi yang duduk di singgasana. Demikian tutur Nyoman Radek. Kata Nyoman, ada amanat dari Prabu Siliwangi yang dia tidak lupa. Apakah itu? Beliau memberikan amanat kepada saya bahwa ke seluruh keturunannya jangan dilarang bila ingin datang ke kuil ini, apapun agama dan keyakinannya, kata Nyoman Radek. Apakah itu karena himbauan Prabu Siliwangi atau bukan? Yang jelas setiap hari Minggu ke bukit itu banyak orang datang terdiri dari berbagai agama dan keyakinan. Tidak semua bermaksud ingin menghormati Prabu Siliwangi. Bahkan yang hanya datang karena berwisata pun kami tidak akan melarang. Demikianlah
mengenai misteri tentang Gunung Salak dan moksanya Prabu Siliwangi. Wallahu alam bisawab. Matur sembahun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Mugi rahayu saku dumadi.